menyambut tahun yang baru. Mazmur 89 ayat 1-2. Nyanyian pengajaran Etam orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegap seperti langit. Tahun 2023 sudah berlalu. Hari ini kita mulai menapaki tahun 2024. Mungkin untuk sebagian dari kita, tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan. Namun di dalamnya lah justru kita bisa merasakan kasih Tuhan, kebaikan, pertolongan, dan kesetiaan Tuhan. Apa yang terjadi di tahun 2024 tidak ada yang tahu. Kita punya banyak resolusi, beragam rencana, tapi kita butuh campur tangan Tuhan di dalamnya. Keadaan dunia mungkin tidak akan bertambah baik, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Berikut beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam menjalani tahun yang baru ini. 1. Mengandalkan Tuhan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Karena kekuatan dan kemampuan kita terbatas, maka yang kita perlukan di tengah dunia yang semakin jahat adalah kasih karunia Tuhan. Tahun ini, kita akan senantiasa merasakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan jika kita terus dan tetap berharap pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ingat bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan apapun. Dia telah membelah laut, Dia mampu memindahkan gunung, menenangkan badai, dan firman Tuhan pun berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan." 2. Selalu melekat kepada Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Jangan melekatkan diri kita pada uang, pada manusia, pada apa yang kita lihat bisa berubah dan tergoncang. Tetapi, lekatkan diri kita pada hal yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan dan firman-Nya, yang kekal dan yang tidak pernah berubah. Daud sendiri sudah mengalami semuanya, sehingga ia dapat menuliskan itu dalam Mazmur. Daud melekatkan dirinya kepada Tuhan, dan Tuhan meluputkan dia dari musuh-musuhnya. Daud berseru kepada Tuhan, dan seruannya mendapat jawaban dari Tuhan. Ketika orang-orang yang melekat kepada Tuhan berseru, Tuhan akan memberikan kekuatan dan perlindungan. 3. Melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita diajar untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Seringkali, kita tidak menerima kebaikan dan kemuliaan Tuhan karena kita terus menoleh ke belakang pada kehidupan lama yang berdosa. Bayangkan saja, ketika kita berjalan, seharusnya kita melihat ke depan. Tetapi, kalau kita memilih untuk melihat ke belakang, bisa-bisa kita tersandung. Yesus telah menebus kita dengan mahal, agar kita dapat meninggalkan hidup yang lama dan memulai hidup yang baru. Maka, lakukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh setiap saat. Hari ini, kita perlu bertobat, introspeksi diri kita, menyadari bahwa kita harus berbalik dan melakukan firman-Nya. Jangan sia-siakan waktu.
Gunakan waktu yang ada ini dengan terus mendewasakan rohani. 4. Renungkan, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Mengapa memperkatakan dan merenungkan firman penting untuk dilakukan? Dari kisah Yosua, kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri memberikan dia satu pekerjaan yang khusus dan menantang. Sebagaimana pengalaman Musa saat memimpin bangsa itu selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan sendiri meyakinkan Yosua bahwa dia akan senantiasa menyertai setiap tindakannya, asalkan Yosua selalu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Karena dengan itulah Roh Tuhan akan menyertai dan memberinya hikmat untuk memimpin, mengambil keputusan, dan menghadapi musuh sekuat apapun itu. Saat Yosua bergantung kepada Tuhan, merenungkan firman, dan memperkatakannya, pada akhirnya dia berhasil menaklukkan bangsa-bangsa dan memimpin lebih dari 500 juta orang. Hal ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu membawa transformasi penuh atas hidup kita. Orang yang terus menghidupi firman Tuhan bukan berarti hidupnya akan bebas tanpa masalah dan tantangan. Coba kita lihat Tuhan Yesus. Dia taat melakukan apa yang difirmankan Bapanya. Namun, dia mengalami siksaan. Dia mengalami kesakitan dan salib. Tetapi, dia juga mengalami kebangkitan dan dia alami kemuliaan. Artinya, kita diingatkan bahwa di tahun ini, permasalahan akan tetap ada, tetapi ingat, kemuliaan Allah akan turut menyertai kita. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Pertama-tama, firman Tuhan akan menguatkan keyakinan, lalu mengubahkan karakter dan pikiran. Karakter dan pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan akan mengubah cara kita bertindak, berkata-kata, bersikap, dan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Bahkan saat berhadapan dengan rintangan, masalah, dan bahaya besar, kita sama sekali tidak merasa gentar, karena kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa dan kemenangan di tangan kita. Mari, serahkan hidup kita untuk mau dipimpin oleh Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Semoga Tuhan Yesus memberkati.